2, 3 orang. Tuhan Yesus baik. Yes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku. Shalom. Masih kayak belum sarapan ini. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita di ibadah awal bulan ya pada puasa sebagian ya. Di awal bulan di bulan di bulan Juni ini kita bersyukur ada di satu momen yang luar biasa. Kita masuk kepada satu tema kita di bulan ini secara khusus kita bicara tentang otoritas kerajaan Allah. Kita mau hidup dalam kerajaan Allah, mengalami otoritas dan hidup otoritas itu. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh keadaan. Tapi berjalan oleh karena kuasa Tuhan. Berjalan oleh karena kuasa firman Tuhan. Dan secara khusus kita berterima kasih puji Tuhan. Ada Bapak Ibu saudara kita, ya abang-abang kakak kita yang luar biasa dari Bandung. Ada, ya sudah sambut mereka. Ya Bang Robin, Kak Cibet dan juga abang-abang kakak yang luar biasa ya. Mereka ada 9 orang datang khusus mengunjungi kita di Bogor. Senang gak? Amin. Yuk sambut dulu dong. Selamat datang dalam keluarga. Yuk. Ya. Amin. Ya. Tidak kebetulan mereka dalam beberapa waktu ini ada di sekitar Bogor. Mereka berdoa syafaat untuk satu lawatan Tuhan. Bukan hanya untuk gereja Tuhan, tapi untuk saudara-saudara kita juga yang ada di sekitar kita. Kita butuh terobosan Tuhan, kita butuh lawatan Tuhan. Makanya ketika mereka datang membawa api doa ini, saudaraku. Mari tangkap saudaraku setelah ini. Saudara semua pekerja saya undang untuk hadir ikut doa pekerja. Kita mau doa sama-sama mengalami api Tuhan, revival itu harus kita alami. Bukan dulu, bukan nanti, tapi sekarang. Amin. Kita mau mengalaminya karena kita tahu Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Kita mau mengalami Tuhan yang lebih lagi. Saudara, gereja Tuhan seringkali hidup di bawah standar kekuatan yang sebenarnya telah dianugerahkan Yesus kepada kita. Ya. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita, tapi seringkali kita masih di bawah standar. Seringkali kita tidak menjadi orang-orang yang berkemenangan, padahal Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Dan lebih menyedihkan juga seringkali kita berkonflik satu dengan yang lain karena kita tidak menggunakan otoritas firman. Ketika kita berpikir bahwa semua hubungan, semua relasi itu cukup dengan di meja makan, maka nggak heran kualitas yang lebih dalam tidak didapatkan. Dan lebih lagi kita tidak mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Karena gereja yang tidak melatih otoritas rohaninya di dunia ini adalah gereja yang melupakan identitas kerajaan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Jadi ketika kita sudah menerima satu otoritas sebagai murid Kristus, otoritas rajani ini kita tidak lagi dikuasai atau dikalahkan oleh keadaan. Kita tidak dipanggil untuk menyerah pada keadaan, tapi untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam roh. Tuhan membawa kita kepada satu otoritas yang baru dan kalau kita tidak memahami, kalau tidak menangkap ini, makanya nggak heran kita menjadi orang-orang Kristen yang di bawah standar yang harusnya kita on fire, kita kemanapun menghadapi persoalan apapun, kita menghadapinya dengan kuasa Tuhan, bukan dengan cara hikmat manusia atau kekuatan kita sendiri. Matius 18 ayat 18 katakan begini, Aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah satu perintah yang jelas di mana Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Karena doa dan otoritas yang diberikan Kristus kepada gerejanya bukan sekedar kalimat permohonan yang lemah, tetapi kunci-kunci yang dapat membuka kunci pintu neraka, membuka pintu gerbang surga demi menyatakan kehendak Allah di muka bumi. Dan Tuhan mau agar setiap kita ini mengerti akan hal ini sehingga kita terus berkemenangan dari hari ke hari. Nah saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat tadi, aku berkata kepadamu. Saudaraku, ini adalah satu penegasan yang Yesus katakan. Aku berkata kepadamu,
Artinya ada satu keadaan pada waktu itu, mereka tidak melihat satu otoritas yang berbeda dalam hidup mereka. Mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, konsep melepaskan, mengikat dan melepaskan ini, mohon slide-nya bisa ditampilkan ya. Ya, disebutkan ini adalah satu hal yang baru yang Tuhan, akibatnya adalah kita melihat gereja Tuhan, kita mau saling tolong satu dengan lain sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Hal yang kedua yang ditegaskan selain disiplin dalam gereja adalah untuk menyatakan otoritas gereja. Ayat 19 katakan begini, lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Satu dikatakan kesepakatan. Kesepakatan ini diambil dari kata sumponeo ya, sumponeo atau dari asal kata simponi. Jadi sepakat. Bayangkan kalau kita itu nggak sepakat, nggak ada dalam harmoni, nggak ada dalam simfoni, maka yang terjadi adalah kita nggak sepakat satu yang lain. Saya dan kamu, kita ini seolah-olah beda. Padahal Tuhan mengatakan, jika dua orang antara kamu sedunia sepakat meminta. Sepakat ini penting. Bayangkan kalau kita nggak sepakat, mau buat apapun nggak jadi. Dalam rumah tangga suami istri nggak sepakat, suami bilang A, istri bilang B, si anak bilang C, nggak ketemu saudaraku. Persoalan yang terjadi. Mari kita bangun satu kesepakatan. Yaitu dimulai dari doa kita pribadi, lalu doa bersama suami istri, juga dengan keluarga kita. Bahkan di sini disebutkan kesatuan atau kuasa kesatuan ini bukan karena kita di depan SD, SMA, SMP kesatuan. Amin. Tapi karena memang perintah firman Tuhan. Kesatuan dalam doa menghasilkan kuasa yang luar biasa. Kesatuan di dalam roh harus tahu dimulai dari kesatuan rohani. Sehingga kita boleh mengalami kesatuan dalam firman. Nah kita bersyukur di tengah jemaat. Kita sepakat bersama membaca firman bersama-sama. Ya, masih rutin dua pasal satu hari. Terus ada yang 3 pasal, anak Yud nggak mau 2, 3 katanya. Saudaraku, mereka semangat. Terus kita juga membangun satu habit yaitu doa. Puji Tuhan kita doa pagi tetap setia, masih rata-rata sekitar 30-an, 30-40 orang doa Zoom ya, doa pagi. Yuk jemaat Tuhan, jangan mau berhenti, mau tetap semangat dong. Yang belum ikut kasih tahu, coba tanya kiri kanannya, ikut doa pagi. Ya, ikut doa pagi. Wah banyak alasan, kasih tahu pakai Zoom, agak munculnya sedikit poinnya, Zoom, ya. Jadi jangan beralasan, tinggal buka off kamera juga nggak apa-apa. Karena kita mau mengalami kesatuan, kesepakatan. Ketika kita bersatu di dalam roh kita, dalam doa, kita mengalami kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Dari sini kita melihat bahwa menyatakan otoritas. Ketika kita bersama-sama dalam kesatuan secara rohani dan juga makanan yang sama, yaitu firman. Kita malu melakukan aktivitas pelayanan kita segala macam, maka kita akan melihat satu pembedaan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan GKKD Bogor, bukan lagi jemaat yang anak-anak, tapi jemaat yang dewasa, yang berotoritas. Jadi ngelihat orang sakit, jangan bilang, jangan saya panggil, enggak gitu. Saudara melihat ada yang, kesempatan, doa. Amin. Kalau ada yang sakit, doa. Kalau melihat ada yang mengalami persoalan, doa. Kalau ada yang perlu dikonseling, doa, layani. Amin. Jangan ini, ada orang yang bermasalah pura-pura enggak lihat. Kita bukan yang seperti itu. Amin. Kita bukan orang yang lari dari keadaan, tapi kita boleh menjadi anak Tuhan yang mengambil otoritasnya, menyatakan otoritas karena kita ada dalam kesatuan. Hal yang ketiga disebutkan karena gereja adalah penerima otoritas kerajaan Allah di muka bumi. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan adalah legalitas tertinggi. Amin. Kehadiran Tuhan itu penting. Kehadiran Tuhan yang membuat kita boleh mengalami satu kuasa yang lebih lagi. Ada kehadiran Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Kehadiran Raja di atas segala Raja. Yesus hadir secara nyata ini membuat kita boleh mengalami bukan hanya kumpul-kumpul biasa. Tapi pertemuan, perkumpulan, perjumpaan yang
membuat kita boleh mengalami kasih yang lebih dalam lagi. Membuat kita semakin dipulihkan dari hari ke hari. Legalitas ilahi ini membuat kita boleh mengalami satu kepenuhan, satu keputusan, bahkan otoritas yang bisa kita ambil dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kita mengalami satu mandat. Kita mengalami menerima mandat ini sehingga kita tidak lagi diam-diam atau pasif, saudaraku. Makanya seringkali kita berpikir, kenapa ya kok saya nggak bisa menang? Kenapa ya kok nggak bisa mengalami? Padahal sudah Tuhan kasih otoritasnya. Kita adalah gerejanya. Kita adalah orang-orang yang diutus, diberi mandat. Bahkan kehadirannya 2-3 orang berkumpul. Aku hadir, kata firman Tuhan. Tapi kenapa? Kalau 2-3 orang, kalau suami istri 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir gak? Amin. Artinya kalau berdua pun hati-hati, jangan sampai berantem. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Dia hadir bersama kita, hadir di keluarga kita. Makanya saya mau ajak kita sedikit melihat, mungkin bertanya, kalau namanya mengikat melepaskan, namanya kuasa kegelapan, saya tahu karena jemaat Tuhan ini sudah pada lama rata-rata. Mengusir setan, harusnya itu sudah hal menjadi yang biasa. Namun yang satu yang ini saya mau ajak kita melihat, ada pola luka batin karakter yang terbentuk sejak masa kecil. Perlu diidentifikasi, diikat, dilepaskan melalui kuasa Roh Kudus. Kita mau lepaskan ini saudaraku, supaya kita tidak lagi menjadi anak Tuhan, apa-apa left group, apa-apa ribut, apa-apa enggak tenang. Nah kenali saudaraku, sehingga kita melihat terang firman Tuhan, kita mengalami kebenaran firman Tuhan, bukan hanya ketika di gereja holy, tapi di luar sana pun kita tetap menjadi umat Tuhan yang holy. Amin. Saudaraku, yang pertama yang kita perlu lihat adalah bagaimana Efesus katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa itu saudaraku? Tantrum. Kalau lihat anak kecil ngambek, dia nguling-guling di lantai, itu biasa. Tapi sayangnya orang dewasa juga tantrum. Mudah marah, impulsif, suka ngontrol, sulit ngontrol emosinya. Suka mendiamkan orang yang menghukum seperti itu. Terus membuat keributan ketika keinginannya tidak dituruti atau merasa tidak didengar. Ngambek. Lihat kiri kanannya, kau model ini bukan? Ini terjadi kan, kita tahu bahwa hidup kita hari ini adalah perjalanan hidup kita sejak dari kecil. Ada banyak kesimpulan dalam pikiran kita, sehingga kita tahu firman tapi kita tidak mampu melakukannya. Kita tahu kebenaran tapi kita tidak hidup oleh kebenaran. Makanya ketika mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya, dia tantrum. Kenapa? Karena dia tumbuh di lingkungan yang harus berteriak atau menangis, baru dapat perhatian. Dia harus buat dulu action baru dia dapat perhatian. Orang tuanya ada juga yang memanjakan sehingga tidak pernah belajar cara menghadapi penolakan atau rasa kecewa. Dia nggak bisa ditolak, saudaraku. Ngamuk dia. Belum lagi biasanya yang tantrum ini biasanya karena dia nggak bisa kelola emosinya. Gak bisa dia membedakan. Makanya ada orang kalau anak kecil lapar nangis. BAB nangis. Ngantuk nangis. Bahasanya cuma satu, nangis. Kau kalau lagi apa-apa nangis kah? Apa yang kita alami? Nah saya mau ngajak kita melihat bahwa kenapa kita tidak bisa mengikat, melepaskan. Karena persoalannya bukan di luar, tetapi lebih banyak persoalan di dalam yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Sehingga tidak mengalami kekuatan mental menghadapi tantangan. Apa-apa ngamuk, apa-apa marah, emosi tidak berkontrol. Kadang-kadang kita berpikir ngomongnya si pelan ya. Ngomongnya si pelan, tapi nyelekit. Pernah nggak menemukan yang jenis begitu? Jauh di sana, jauh-jauh. Ya. Yang pertama tantrum. Lalu yang kedua kalau kita lihat adalah si manipulatif. Manipulator.
Firman Tuhan katakan, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Suka memutarbalikkan fakta. Kalau ngomong sini ngomongnya ke A, ini begini, ngomong ke B, lain ngomongnya lagi, ngomong ke yang lain. Enggak pernah apa adanya, manipulatif saudaraku. Menggunakan rasa bersalah orang lain, ya kan, ya memang, ya deh, kamu yang benar deh. Kalau lagi konflik kan nyalahin orang. Kemudian bermain sebagai korban, memang saya orang paling malang di dunia. Atau kalau suami itu kalau dimarahin sama istrinya, saya memang gak pantas jadi suami kamu. Coba, ya saudaraku. Manipulatif, padahal sebenarnya gak begitu. Orang lain secara halus demi rasa aman dirinya sendiri. Manipulatif, mama bilang, Dek, kamu sayang gak sama mama? Ya anaknya bilang sayang, dibilang gak sayang. Ya kalau kamu sayang, tolong dong pergi ke warung. Manipulatif saudaraku. Kalau mau nyuruh aja. Gak usah tipu-tipu. Hal yang sederhana seperti ini kadang-kadang kita gak sadari itu muncul dalam perilaku kita sehingga ada kekesalan di hati. Ada yang disimpan di dalam. Ini sering dilarang mengekspresikan keinginan emosi secara jujur. Sering dilarang. Kalau ini, jangan nangis. Oh, suka digituin, jangan nangis, pura-pura aja. Manipulatif. Saudara. Kemudian juga untuk mendapatkan kasih, sayang atau kebutuhan harus manipulasi situasi karena cara yang jujur selalu ditolak atau dihukum. Habis mama saya bilang begini, gak dikasih. Ya makanya aku bohong deh. Kayak suami-suami bilang, habis kalau aku apa adanya. Mama gak pernah perhatian aku. Makanya aku gak jujur apa adanya. Mulai dari gak jujur perasaannya. Mulai gak jujur lagi dompetnya. Mulai gak jujur lagi di mana? Lagi meeting. Ternyata mijit yang penting. Ya, paham maksudnya? Lagi di mana-mana dia. Tipu-tipu, manipulatif saudaraku. Lagi di mana? On the way. Padahal baru mandi. Jangan kita terjebak dengan sikap manipulator seperti ini. Ada lagi enggak saudaraku? Dia seorang good soldier. Seorang prajurit penurut atau people pleaser. Galatia 1 ayat 10 katakan, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita lihat ya, ada orang tertentu yang sulit berkata tidak. Gak bisa nolak dia. Kalau disuruh, tolong dong, bang tolong nanti ke pasar Bogor, mau ngapain? Mau beli talas Bogor. Bisa dia berangkat dari pagi, pulangnya nanti malam. Kenapa? Ketika di perjalanan dia ketemu orang. Mbak tolong dulu bang, ditolongnya dulu. Dia harus kehilangan tujuan saudaraku. Gak bisa berkata tidak. Selalu mengalah dan takut akan konflik. Artinya apa? Ya udahlah, udah ngalah wae. Ya ngalah wae. Terus di dalamnya apa? Api membakar. Tinggal tunggu waktu ketika ada persoalan. Dulu juga udah gue bilang. Makanya ada yang udah menikah 20-30 tahun ketika berkelahi, masih ingat. Dulu juga gak setuju waktu pernikahan kita. Kau bilang nuansanya peach, aku gak suka peach. Aku sukanya biru. Dari persoalan lalu gak selesai saudaraku. Tapi hari itu dia gak bisa jujur apa adanya. Dia gak bisa mengatakan apa yang di hatinya. Makanya mengabaikan batasan diri artinya suka dia nyampurin masalah orang. Terus merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain, makanya kadang-kadang dia nggak paham, dia pokoknya mau nolongin orang semuanya. Kenapa saudara? Hanya dipuji atau dicintai ketika menjadi anak yang penurut, tenang, tidak merepotkan. Oh, selalu dipuji, makanya dia selalu ingin nyenangin orang. Kemana-mana nyawa nyenangin orang terus. Makanya nggak bisa berkata tidak kepada apa yang seharusnya tidak. Nggak bisa kompromi, nggak bisa dia tegas kepada dosa. Dia mudah kompromi. Ya habis diajak sih. Habis mau gimana lagi? Diajak begini-begini, udah kadung.
Saya nggak kebayang kalau waktu saya dulu, mungkin pernah cerita ya, ketika lagi pergi di Thailand, saya nggak tahu jalan, semua rombongan dibawa jalan. Kepikir habis makan udah pulanglah ke hotel gitu ya. Terus dibawa ke diskotik, nightclub. Wah, cilaka, mau pulang nggak tahu jalan. Terus malam pula gitu kan. Nah, harusnya kan, mumpung gak ada jemaat gitu ya. Nah, saudaraku enggak, justru dari awal sudah peperangan rohani. Saya bilang, Tuhan ini bahaya, saya gak mau melihat hal yang gak benar. Saya tahu masuk ke situ pasti ada namanya striptease. Ada namanya istilahnya buka meja. Udah buka meja itu yang kumpul bos-bos kan. Jadi bos-bos banyak duitnya, udah buka meja itu namanya Johnny Walker segala macam itu ini udah keluar tuh semuanya. Nah, hari itu saya mengambil keputusan, Tuhan tolong saya. Bahkan dalam nama Yesus tidak ada namanya striptease. Dalam nama Yesus, wah suara musiknya dub-dub, waduh hatinya gak tenang. Tapi gak bisa pulang, tetap aja meja akhirnya saya masukin Coca-Cola. Penuh, tangan gak pernah lepas. Gak pernah lepas sedikit pun. Kenapa saudaraku? Lepas tangan, pil bisa masuk. Pil bisa masuk atau minuman bisa masuk. Gak pernah lepas, dikit saya tahan dalam nama Yesus. Terus semua puji Tuhan, hari itu tidak ada striptease. Terus, wah langsung pada bilang, gak seru kita pulang. Yes. Akhirnya saya pulang, puji Tuhan. Godaannya sudah selesai belum? Belum. Godaannya di mana? Begitu masuk hotel, udah pada duduk di depan situ saudaraku. Orang-orang yang siap dibawa masuk, istilahnya bungkus bawa pulang. Yang mengerti katakan amin. Saya katakan tidak. Saya langsung naik kamar. Begitu di kamar, buka TV lagi. Gak bener, tutup. Akhirnya telepon istri. Saudaraku ada satu keputusan. Kalau kita pikir ya, kita mau kadang-kadang ingin nyenangin orang. Kita ingin membuat orang bahagia. Lalu kita mengorbankan diri kita. Kita punya nilai yang harusnya tidak begitu, akhirnya ikut-ikutan. Makanya Harun di langit tuh kejebak dia di mana? Genting ya Harun. Ya, sama bosnya, ya. Sama bosnya. Di Makau sama bosnya. Masuk ke judi itu. Masuk ke situ, dikasih semua, ayo pada main semua. Puji Tuhan, makanya begitu dia menang, ada yang teriak, Pak Pendeta main. Langsung kalah langsung semua. Jadi jangan coba-coba main judi, ya. Jangan kompromi walaupun tantangannya sekitar kita. Ambil otoritas. Ada caranya. Ya, ada jalan Tuhan. Makanya jangan sampai kita tumbuh jadi orangnya. Ya, kita tahu tumbuh dengan orang tua yang emosional, pecandu sehingga harus berjalan di atas cangkang telur untuk menghindari kemarahan. Artinya kita seringkali menghadapi satu keadaan. Ada orang-orang tertentu memang dia harus jaga. Masuk rumah dia harus pelan-pelan, dia nggak boleh berisik. Kalau dia berisik sedikit, ngulah sedikit, dihajar. Kita punya masa lalu macam-macam. Apapun masa lalunya, mari melihat bahwa saya ini termasuk tantrum, termasuk manipulatif, atau seorang yang good shoulder, ingin nyenangin semua orang. Lalu kita menemukan tiga ini, kita mulai melihat akar-akarnya saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita hidup dalam kepahitan, ketika kita hidup dalam dosa, iblis akan menggunakan itu sehingga kita menjadi santapannya iblis, menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Hal yang keempat kita tahu bagaimana the champion, ya itu the achiever, si pemburu prestasi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh ke dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Perilakunya apa? Jadi jangan sampai kita berpikir workaholic itu sebagai suatu semangat. Hati-hati kita perhatikan. Boleh bekerja tapi jangan sampai gila kerja, gak henti. Selalu butuh validasi eksternal, merasa senang. Ya butuh perhatian orang lain. Ya ketika ini ingin dipuji orang lain. Menganggap itu satu hal yang penting dalam hidupnya. Merasa tidak berharga jika sedang menganggur atau istirahat. Hati-hati saudara kita ini, jangan-jangan orang-orang yang the champion, achiever ini, karena dia merasa dirinya berharga ketika dia bisa berhasil atau meraih sesuatu. Melihat hidup sebagai kompetisi yang harus dimenangkan.
Makanya di dalam satu sel misalnya, nggak senang ngelihat orang senang, nggak senang ngelihat orang bahagia, nggak senang orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia selalu bernyanyi, kalau dia dipakai kok saya enggak, kalau Tuhan dia ditolong kok saya kok enggak. Dia merasa bahwa dia selalu orang yang diabaikan kalau dia tidak menjadi number one. Makanya ketika dalam pembicaraan pun dia selalu ingin menjadi pusat informasi, bahkan pusat semesta. Ketika lagi ngomong, si temannya ngomong, aku tadi di rumah begini, aku juga begini-begini. Orang yang mau cerita nggak jadi cerita karena dia langsung mendominasi pembicaraan. Bayangkan kalau ada yang model-model begini di tengah jemaat. Ada nggak orang yang tersisihkan? Ada. Dia menganggap semua hubungan itu jadi persaingan. Dari mana datangnya? Kita tahu ini kasih sayang orang tua yang bersifatnya bersyarat. Hanya dipeluk, dipuji atau diperhatikan saat mendapat nilainya A atau lagi menang lomba. Kalau nilainya bagus, baru dipuji. Kalau enggak, gitu aja kau enggak bisa. Bahkan nilainya udah 10 pun, kata bapaknya apa? Cuman 10, si itu 11. Makin tersinggung dia kan. Makin berusaha dia. Bayangin kalau itu tiap hari diperlakukan seperti itu. Bayangin kalau dari sejak kecil diperlakukan sebagai orang yang dianggap nggak kompeten, orang yang nggak bisa, orang yang hanya diberikan apresiasi. Kalau dia juara 1, kalau dia bahkan mungkin udah juara 1 pun, kau masih juara 1 Bogor. Nasional dong, Jawa Barat dong, udah Jawa Barat, nasional dong, udah nasional pun internasional dong. Makanya ada orang jadi tipu-tipu, saudaraku. Menghalalkan segala cara karena dia adalah orang yang diperlakukan sedemikian rupa, merasa diri tidak berharga apa adanya, kecuali jika mereka menghasilkan sesuatu. Nah, saudaraku, yang kelima disebutkan adalah the perfectionist. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sangat kritis pada diri sendiri dan orang lain. Perfeksionis. Bahkan dia sering menunda pekerjaan karena takut hasilnya tidak sempurna. Nah, saya dulu termasuk salah satu yang dikuasai oleh perfeksionis. Saya sudah siapin sesuatu, udah lihat lagi, rasanya belum, rubah lagi, rasanya enggak belum. Akhirnya ketika menemukan dari mana nih? Karena tumbuh dengan orang tua yang sangat menuntut atau kritikus berat atau tidak pernah puas atau artinya jarang dipuji. Dan juga dikatakan itu menyimpulkan jika aku sempurna aku tidak akan disakiti atau ditinggalkan. Makanya mengusahakan menjadi sempurna padahal kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempurnaan hanya milik Allah. Hanya milik Tuhan. Jadi kita gak perlu mengejar kesempurnaan. Makanya demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman. Makanya jangan suka menghukum diri sendiri. Kalau belum sempurna atau masih banyak kurangnya. Namanya juga manusia. Kita mau bertumbuh dari hari ke hari. Jadi jangan sampai kita perfeksionisnya itu kelewatan, saudaraku. Yang keenam adalah the blamer atau si penghakim hitam. Pengkambing hitaman atau suka nyalahin orang atau nyalahin dirinya sendiri. Apa ini salah saya, selalu melemparkan kesalahan atas emosi negatif kesalahan kepada orang lain, menyalahkan diri sendiri, menolak tanggung jawab pribadi. Ini bukan saya, kalau ini persoalan nih, itu tanggung jawab sini gara-gara MC-nya sih, gara-gara WL-nya sih, gara-gara listriknya sih. Suka nyalahin orang lain. Sering dijadikan anak kambing hitam di keluarganya. Disalahin atas segala masalah, urusan di rumah, gara-gara kau. Ini bahkan mungkin ada yang bilang, mohon maaf, ada yang kau ini anak mohon maaf, disebut anak sial. Kadang-kadang kasar gitu. Ya, di sini nggak ada yang berkata begitu ya. Amin. Sini baik-baik semua, kata-katanya luar biasa. Nggak suka nyalain anak kan? Nggak, kecuali lagi kesel. Enggak juga ya. Jadi kita harus bertobat. Karena dari mana? Terbiasa menerima beban rasa bersalah yang terlalu besar. Sehingga dia mengalami ego dewasa. Menolak keras untuk disalahkan demi bertahan hidup. Saudaraku, nanti kalau kita diskusikan di kelompok-kelompok sel kita. Coba kita cek. Temukan 2, 1 atau 2 yang paling dominan.
Dan dari situ coba lihat akarnya ini dari mana di keluarga saya. Dari mana pengalaman saya. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Tidak lagi sungkan, tidak lagi tidak tulus. Tapi semuanya tulus kita melakukannya. Makanya ketika mengikat atau melepaskan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi bagian kita untuk menyerah kepada Tuhan. Yang terakhir disebut the Savior atau si juru selamat palsu. Ya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan, keselamatan, perbaikan hidup orang lain. Suka nyenangin orang. Suka rela berkorban bahkan berlebihan. Bahkan sampai kepada ini di luar batas yang seharusnya. Kenapa bisa demikian? Dia mengalami pertukaran peran. Bisa jadi karena waktu kecilnya dia harus menanggung, ya, menjadi orang tua bagi orang tua mereka karena kondisi merawat orang tua yang bisa yang sakit, depresi, atau menjadi penengah karena konflik dalam keluarga. Kita tahu ini sesuatu yang perlu kita lihat bahwa nilai hidupnya adalah menjadi penyelamat bukan karena kasih yang sehat, tetapi karena luka di hatinya yang belum selesai. Saudara, kita mengenali satu persatu, coba identifikasi saudaraku. Makanya coba dengan kita cara mengikat melepaskannya seperti apa. Next slide. Kenali ya pola lukanya seperti apa. Identifikasi dan akui. Yang menjadi persoalan sering terjadi kita tidak menyadari dan tidak bisa mengakuinya. Gak sadar kalau ini saya gak bisa kontrol emosi. Gak sadar kalau saya ini gak bisa kuasai diri. Gak sadar kalau saya ini kalau sudah misalnya ada orang yang harus ditolong gak bisa bilang enggak gitu. Mari kita kenali polanya dari mana, kebiasaannya dari mana. Ikatannya ada apa ya ikatannya yang membuat kita untuk menjadi orang seperti itu. Lalu kita akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Saya kenapa ya Tuhan misalnya begitu. Kenapa saya begini Tuhan. Lalu kemudian doa sepakat, binding. Berpuasa bersama, berdoa bersama dalam kesatuan ikat kuasa kegelapan. Kenapa saudaraku? Ketika kita membiarkan tadi persoalan di masa lalu gak selesai, gak mengampuni, gak pulih dengan situasi yang lalu. Iblis suka pakai itu menjadi alatnya. Karena dia akan memakai kelemahan kita untuk memuaskan keinginannya. Dan kemudian segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kenali saudaraku. Kemudian deklarasikan itu nyatakan. Ya, nyatakan dengan iman apa yang Allah lepaskan, yaitu pemulihan, kebebasan, berkat. Kita mendeklarasikan identitas saya ini anak Tuhan. Artinya kita mau mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang membawa otoritas yang mengikat, melepaskan. Tapi mulailah dulu dari hidup kita. Menang dari situasi ini sehingga kita tidak lagi menjadi sasaran empuk. Atau apa namanya, dituduh balik, didakwa balik oleh iblis. Ah kamu begini, kamu aja masih begitu. Saudaraku jangan sampai kita didakwa karena kita masih bergumul dengan hal-hal yang demikian. Makanya Kolose 2 ayat 14 katakan begini saudaraku. Dengan menghapus hutang yang dengan ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditidakkannya dengan memakukannya di kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa. Menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudaraku, Yesus telah memberi kita otoritas kemenangan. Surat hutang sudah dihapus. Artinya kalaupun kita dalam perjalanan hidup kita, masih ada hal yang tidak mudah kita menang dengan situasi atau dosa tertentu. Mari pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Yesus adalah sumber otoritas kita. Ikat yang jahat, lepaskan yang ilahi. Lepaskan berkat. Jadi kalau ada hal-hal yang kita lihat, oh saya masih menyimpan kemarahan. Saya masih menyimpan, saya enggak terima perlakuan bapak mama saya. Saya tidak menerima perlakuan mungkin yang pernah diperlakukan, dibully atau pernah dalam kehidupan kita. Mari lepaskan pengampunan karena hutang. Atau surat hutang kita sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus. Kuasa musuh sudah dilucuti. Makanya kita temukan satu persatu. Lalu kita boleh mengalami kesadaran baru. Lalu kita mengalami kesembuhan. Dan kita mau melangkah dengan iman. Dengan otoritas firman Tuhan. Kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar.
yaitu pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Berkemenangan dalam seluruh kehidupan karena Anda tidak bisa menyembuhkan masa lalu Anda dengan mencoba mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi kita mengikat kuasa masa lalu itu hari ini ketika kita memilih untuk hidup dalam otoritas, identitas yang baru dalam Kristus. Ada amin?